Tahukah kamu, hari ini tepatnya 19 Januari 2025, Hamas dan Israel telah resmi gencatan senjata. Gencatan senjata di Gaza merupakan hasil dari perhitungan politik dan militer yang kompleks. Di satu sisi, Israel berhasil melumpuhkan sejumlah infrastruktur Hamas dan mengembalikan beberapa sandera. Di sisi lain, Hamas berhasil menunjukkan kekuatan militernya dan mendapatkan dukungan lebih luas dari masyarakat Palestina. Gencatan senjata ini dapat dilihat sebagai kemenangan sementara bagi kedua belah pihak. Namun, akar konflik yang mendalam antara Israel dan Palestina masih belum terpecahkan. Pertanyaannya, apakah ini akhir dari penderitaan warga Palestina? Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe video ini biar kita terjidu-jidu bareng-bareng. Gencatan senjata di Gaza bukanlah peristiwa yang pertama, dan kemungkinan besar bukanlah yang terakhir. Sepanjang sejarah konflik, telah terjadi banyak gencatan senjata, namun selalu diikuti oleh pecahnya kekerasan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa akar permasalahan yang mendasari konflik belum terselesaikan. Mandat Inggris. Setelah Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris untuk mengelola wilayah Palestina. Hal ini memicu migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina, yang kemudian memicu ketegangan dengan penduduk asli Palestina. The cameraman accompanied the Arab convoy on its journey, obtaining vivid impressions of the type of country that lies along the route between Transjordan and the Holy City. Pada tahun 1948, negara Israel didirikan di atas sebagian besar wilayah Palestina. Perang Arab-Israel pertama pun pecah, mengakibatkan jutaan pengungsi Palestina dan penduduk Israel atas wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Eretz Israel was the birthplace of the Jewish people. Here, their spiritual, religious, and political identity was shaped. Here, they first attained to statehood, created cultural values of national and universal significance, and gave to the world the eternal book of books. After being forcibly exiled from their land, the people kept faith with it throughout their dispersion, and never ceased to pray and hope for their return to it and for the restoration in it of their political freedom. Sejak saat itu, berbagai perang telah terjadi antara Israel dan negara-negara Arab, termasuk Perang 6 Hari tahun 1967 yang memperluas wilayah pendudukan Israel. Rakyat Palestina melakukan perlawanan terhadap penduduk Israel melalui dua intifado besar, yaitu intifado pertama pada tahun 1987 dan intifado kedua pada tahun 2000. Lorry continued today when 3 more Palestinians were shot dead by soldiers. Organisasi Islam Hamas muncul sebagai kekuatan politik dan militer utama di Palestina, terutama di jalur Gaza. Hamas sering melakukan serangan terhadap Israel yang kemudian memicu serangan balasan dari Israel. Gencatan senjata di Gaza bukanlah peristiwa yang pertama, dan kemungkinan besar bukanlah yang terakhir. Sepanjang sejarah konflik, telah terjadi banyak gencatan senjata, namun selalu diikuti oleh pecahnya kekerasan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa akar permasalahan yang mendasari konflik belum terselesaikan. Perbedaan kekuatan militer antara Israel dan Palestina membuat Palestina sangat sulit untuk memaksa solusi politik yang menguntungkan mereka. Intervensi pihak luar, keterlibatan negara-negara besar dalam konflik, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Arab seringkali merumit upaya perdamaian. Gencatan senjata terbaru di Gaza perlu dilihat dalam konteks sejarah konflik yang panjang dan kompleks. Meskipun gencatan senjata ini memberikan jeda sementara dari kekerasan, namun berkelanjutannya sangat bergantung pada upaya untuk mengatasi akar permasalahan yang mendasari konflik. Kesimpulannya, konflik Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik yang paling kompleks dan berkepanjangan di dunia. Gencatan senjata di Gaza hanyalah salah satu babak dalam konflik yang panjang ini. Gencatan senjata di Gaza hanyalah salah satu dari babak dalam konflik yang panjang ini. Untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan,
Diperlukan solusi politik yang komprehensif dan adil, yang melibatkan kedua belah pihak serta dukungan dari komunitas internasional. Meskipun gencatan senjata ini hanyalah upaya sementara dari sebuah resolusi konflik, tapi semoga Palestina memiliki banyak keuntungan dari jeda peperangan ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like video ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.